Halo, perkenalkan nama saya Sira Rais dari Universitas Pembangunan Indonesia, jurusan Keperawatan. Saat ini saya akan membahas tentang 3 topik, yaitu sejarah dan evolusi komputer, konsep dasar komputer, dan jenis-jenis komputer. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah dan evolusi komputer. Sejarah dan evolusi komputer dari generasi pertama yaitu tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer generasi pertama ini digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Misalnya ENIAC. Komputer pertama di dunia ini mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama juga mengandalkan bahasa mesin, yaitu bahasa pemrograman tingkat paling rendah yang dapat dipahami oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta perlu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk menghitung perhitungan baru. Generasi kedua yaitu pada tahun 1956 sampai 1963. Perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor untuk menggantikan tabung hampa. Dengan hadirnya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik, serta secara umum komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Generasi ketiga yaitu tahun 1956 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan pembangunan sirkuit terpadu. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan chip sirkuit terpadu pada IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi pada komputer generasi ketiga ini menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Di sisi lain, komputer generasi ketiga mulai ditinggalkan karena pemakaian transistor yang membuat komputer jadi cepat panas. Komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang. Periode ini ditandai dengan berkembangnya mikroprosesor yang membutuhkan ribuan IC ke dalam menjaga silikon. Pada masa ini mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat terhubung untuk membentuk jaringan, yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga mengisi seluruh ruangan. Komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Komputer generasi kelima yaitu sekarang sampai masa depan. Perkembangan komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau integrasi skala besar yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan teknologi nano juga akan mengubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Pembahasan yang kedua yaitu konsep dasar komputer. Konsep dasar komputer itu ada 3, yaitu input data, pengelolaan data, dan informasi. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer yaitu ada 7. Yang pertama adalah PC atau personal komputer, yang kedua komputer server, yang ketiga komputer desktop, yang keempat komputer laptop, yang kelima jenis komputer hybrid, yang keenam superkomputer, yang ketujuh komputer mainframe. Jadi sekian pembahasan dari saya.